Joko Widodo mencoba menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menggenjot hilirisasi industri saat meresmikan pembangunan pabrik baterai untuk kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat. Jika program hilirisasi industri serius dikerjakan, hal ini akan memberikan dampak sangat positif bagi perekonomian nasional, terutama dari sisi penerimaan devisa dan pajak serta penyerapan tenaga kerja. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di siang ini Kamis 16 September 2021 dengan tema Momentum dari Pabrik Baterai bersama saya Leonard Samosir, dan Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda melalui saluran telepon 021-583-9900. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir di Studio Metro TV anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Mas? Sehat, alhamdulillah. Ya, akhirnya baterai mobil listrik dibangun pabriknya. Ya. Beberapa waktu yang lalu ketika Media Group mengadakan acara, saya bertanya dan belum ada jawaban itu, Mas. Ya. Dari Kementerian Perindustrian ternyata sudah terjadi. Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan lihat dulu ada beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Pemirsa, Anda bisa lihat pabrik baterai listrik serap pekerja lokal. Ini isu yang sensitif juga, Mas Jaka, karena kita tahu beberapa waktu yang lalu di tengah-tengah pandemi, isu tenaga kerja asing yang tetap masuk itu juga dibicarakan orang. Bagaimana, Mas Jaka? Ya, kalau ini kan pabrik baterai kendaraan listrik ini kan dibangun perusahaan Korea sama kerjasama dengan Indonesia. Ya. Artinya dalam kerjasama itu ada komitmen yang sudah disepakati kedua pihak bahwa untuk tenaga kerja dari Korea hanya untuk posisi dan yang kualifikasi tertentu. Artinya posisi-posisi yang tidak perlu keahlian yang khusus harus dikasih ke tenaga kerja Indonesia. Lokal. Ya. Artinya ini sebuah komitmen yang sangat bagus. Artinya juga bisa memberikan dampak yang signifikan tentu saja. Yeah. Karena kita butuh tenaga kerja, butuh pekerjaan, dan saya pikir ini sebuah momentum yang sangat baik untuk terus kita tingkatkan. Yeah. Dan kalau kita lihat ini keterangannya bahwa tahun depan sudah mulai beroperasi ya. Untuk kendaraan listriknya. Untuk baterainya. Untuk baterainya ya. Perusahaan, oke. Wah, ini berita bagus dan semoga kemudian ini juga bisa kita dukung ya. Jangan kemudian di tengah jalan nanti. Betul. Ya konon katanya ada yang suka minta-minta begitu ya. Baik yang tidak berseragam maupun yang berseragam, jangan sampai ada seperti itu. Betul. Kita tinggalkan berita itu, kita ke halaman 2, halaman dalam di harian Anda, pemirsa. Ini terkait dengan ASN, penerapan sanksi mesti diperkuat. Kemarin editorial membahas ini dan itu menarik sekali. Ya. Cuman yang saya pertanyakan, Mas Jaka, apakah sudah diterapkan itu? Ya sebenarnya kan harus begitu diteken harus diterapkan ya. Artinya, tapi kan salah satu penyakit di pengelolaan negara kita itu kan aturan banyak tetapi penerapannya kan sedikit lemah. Dan saya pikir PP yang diteken untuk menegakkan disiplin PNS ini kan harus betul-betul diimplementasikan. Jangan sampai aturan hanya sekedar aturan tapi tidak punya taring di lapangan dan ya sama-sama yang sebelum-sebelumnya. Jadi kita cuma surplus aturan tetapi minus penegakan. Jadi saya pikir secara substansi kan sebenarnya sangat bagus ya. Artinya ada sanksi yang jelas, ada aturan-aturan yang tegas agar PNS tidak bisa main-main lagi. Tidak boleh bolos, banyak bolos 10 hari berturut-turut dia akan langsung diberhentikan. Kemudian kalau dalam setahun akumulasi 28 hari diberhentikan, saya pikir itu sebuah cara untuk menegakkan disiplin PNS, tetapi sekali lagi penerapannya harus betul-betul tegas. Yang paling penting adalah bagaimana kalau memang ada sanksi dijatuhkan ya. Betul. Karena kalau tidak ya percuma saja ada aturan baru itu. Kita tinggalkan berita itu, kita harapkan ASN bisa lebih baik. Kita ke editorial, momentum dari pabrik baterai. Ini saya senang Mas Jaka karena betul sekian bulan yang lalu saya bertanya kepada salah seorang pejabat di Kementerian Perindustrian dan belum bisa jawab kapan pabrik itu akan dibangun, dan kemarin sudah groundbreaking. Tapi pertanyaannya begini, kemudian apa makna dari pabrik baterai kendaraan listrik ini, Mas Jaka? Yang pertama, yang pasti kita bersyukur Indonesia masih mendapat kepercayaan investor internasional di tengah pandemi yang di negara manapun agak susah untuk
mengembangkan bisnis, mengembangkan industri, tetapi kita mendapat kepercayaan yang sangat bagus dan nilai investasinya juga tidak tanggung-tanggung. Sementara di awal 15,6 triliun, nanti berkembang bisa sampai 140-an triliun, itu sebuah nilai yang tidak main-main. Dan saya pikir ini merupakan salah satu bagian dari upaya kita untuk kembali membangkitkan perekonomian sempat terpuruk karena pandemi. Betul. Dan yang paling penting juga ini merupakan bukti bahwa kita dipandang dunia sebagai negara yang ramah investasi. Dan saya pikir sebuah modal yang sangat bagus. Kita juga pembangunan pabrik ini juga sangat mendukung hilirisasi bahan-bahan mentah. Dan saya pikir kedepannya akan memberikan prospek yang lebih bagus bagi negara kita. Terlepas dari sekian banyak efek positif, Mas Jaka, akan menyerap tenaga kerja, akan mendatangkan devisa, akan membantu program pemerintah untuk membuat lingkungan lebih sehat, lebih bersih. Tapi ada yang bertanya begini, sekarang ini kan mobil itu masih jauh lebih banyak yang menggunakan bahan bakar minyak, solar dan bensin, Pertamax dan segala macam. Lalu kalau kemudian pabrik baterai ini jadi, kan ujung-ujungnya harus membangun mobil listrik. Nah, mobil-mobil yang sudah atau masih pakai solar ini, bagaimana nasibnya? Apakah kemudian serta-merta bisa diubah begitu, dikasih konverter atau apa? Mungkin itu yang akan kita bahas juga. Dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini, Kamis 16 September 2021. Momentum dari pabrik baterai. Momentum dari pabrik baterai. Dalam banyak hal, Indonesia adalah surganya pasar karena jumlah penduduknya yang besar. Dalam banyak komoditas, Republik ini juga tercatat sebagai pemilik sekaligus penghasil sumber daya alam terbesar. Sayang seribu sayang, perpaduan dua keunggulan itu selama ini tidak banyak termaksimalkan. Pada praktiknya, kita lebih sering terlena dengan label pasar terbesar ketimbang membangun ekosistem industri yang kuat untuk memanfaatkan pasar tersebut. Alhasil, impor merajalela, produk asing membanjir. Di saat yang sama, produk dalam negeri terengah-engah tak selalu dapat sokongan. Begitu pula dengan sumber daya alam yang selama ini begitu terbuka untuk diekspor dalam bentuk mentah. Barang mentah itu kemudian diolah di luar negeri, lalu kembali ke tanah air sebagai barang jadi dengan harga berkali-kali lipat. Masyarakat kita dengan sifat konsumtifnya, yang kebetulan tinggi, lagi-lagi hanya menjadi pasar. Hilirisasi industri lambat, kalau tidak mau dikatakan mandek. Padahal itu salah satu cara paling elegan untuk mengoptimalkan pasar besar yang kita punya, sekaligus mengerek nilai tambah produk untuk diekspor ataupun memenuhi kebutuhan pasar domestik. Padahal jika diprogramkan serius, hilirisasi industri akan memberikan dampak sangat positif bagi perekonomian nasional, terutama dari sisi penerimaan devisa dan pajak, serta penyerapan tenaga kerja. Kini, keseriusan itu sepertinya sudah tampak. Presiden Joko Widodo sendiri yang mencoba menunjukkan keseriusan pemerintah menggenjot hilirisasi itu saat meresmikan pembangunan atau groundbreaking pabrik baterai untuk kendaraan listrik di Karawang, Jawa Barat kemarin. Dalam kesempatan itu, dengan lantang Presiden Jokowi mengatakan bahwa era kejayaan bahan mentah sudah berakhir. Kita harus berani mengubah struktur ekonomi yang selama ini berbasis komoditas menjadi kehilirisasi, keindustrialisasi. Kita harus menjadi negara industri yang kuat berbasis pada pengembangan inovasi teknologi. Tegas tanpa ragu, kita berharap ketegasan dan ketidakraguan itu tidak berhenti sebatas kata-kata, tapi berlanjut pada implementasinya nanti. Ini momentum sekaligus menjadi ujian bagi pemerintahan Jokowi. Apakah bakal benar-benar serius membangun hilirisasi atau hanya seperti petinju tua, galak di awal tapi lembek kemudian? Setidaknya dalam konteks saat ini,
pemerintah mesti menjaga betul komitmen mereka untuk menyokong pengembangan ekosistem industri baterai dan kendaraan listrik. Ada investasi pembangunan pabrik sebesar 1,1 miliar US dollar atau setara 15,95 triliun rupiah yang tak boleh direspons dengan kebijakan seadanya. Ada potensi penyerapan tenaga kerja cukup besar dari investasi itu yang tidak boleh disia-siakan. Sangat tidak masuk akal kalau kita masih tak serius. Selain itu, Indonesia adalah raja nikel dunia. Indonesia punya cadangan nikel yang merupakan bahan utama pengembangan baterai untuk mobil listrik mencapai 24% sampai 26% dari total cadangan dunia. Tentu ini menjadi start sangat bagus untuk memulai pertarungan kita menjadi produsen utama produk-produk berbasis nikel, termasuk baterai kendaraan listrik. Target yang realistis dan fokus akan membantu pemerintah menentukan strategi serta kebijakannya dengan lebih mudah. Pada saat yang sama, kita juga tak perlu terburu-buru melompat ke batu yang lebih jauh. Tak elok jika satu langkah belum sempurna sudah bermuluk-muluk lagi bahwa setelah menguasai industri baterai listrik, Indonesia juga akan menjadi produsen utama kendaraan listrik. Bolehlah itu menjadi target besar di masa depan, tapi jangan sampai mimpi itu malah mengganggu atensi pemerintah terhadap yang sudah ada. Tuntaskan dulu langkah pertama, buktikan bahwa Indonesia memang serius memulai perubahan menjadi negara industri yang kuat berbasis pengembangan inovasi teknologi. Anda bisa ikut menyatakan pendapat tadi di bagian berikut selepas jeda. Pemirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, Mas, kita coba bertanya dulu kepada para pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Batam, Kepulauan Riau. Ada Pak John Veto. Pak John, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yo, selamat pagi, Mas Jaka. Selamat pagi, Pak John. Bagaimana Pak pendapat Anda, Pak? Ini momentum dari pabrik baterai yang kemarin groundbreaking atau peletakan batu pertamanya dimulai. Bagaimana Pak John? Ini sangat-sangat positif ya. Sekarang ini dengan nilainya mencapai nanti 100 triliun lebih itu. Ya, negara mana sekarang yang bisa dapat ini pabrik begini besar dalam keadaan ekonomi dunia yang lagi lesu ini. Ini nampaknya kepiawaian pemerintah Indonesia itu, Presiden Jokowi khususnya dan para menterinya dinampakkan, ditontonkan ke masyarakat Indonesia bahwa beliau itu mereka itu betul-betul bekerja. Cuma ada lagi permasalahan nanti, Mas Leo. Apa itu? Kita kan ada nih banyak yang perusahaan-perusahaan asing nih. Nanti direcokin masalah tenaga kerja asingnya. Harus jelas. Jadi nanti datang pekerjaan yang skillnya ribut lagi. Datang, itu kalau dapat dari awal ini dibikinlah ya. Bagaimana yang baiknya. Ini sangat apa? Kalau saya apresiasi betul. Mudah-mudahan nanti mengalir juga ke Batam, ke Kepri. Ya, karena Kepri kan Batam kan industri kota industri namanya. Mudah-mudahan ini ada impasnya juga nanti ke Kepri gitu ya. Makasih banyak. Itu aja. Oke. Ya, terima kasih Pak John Veto di Batam, Kepulauan Riau. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak John ada Pak Ramadan. Pak Ramadan di Jambi. Pak Ramadan, selamat pagi. Selamat pagi Pak Leo dan Pak Jaka. Selamat pagi Pak Ramadan. Metro. Ya, silakan Pak. Hari ini kita mendengar momentum yang sangat luar biasa, industri hilirisasi untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Tentu nikel terbesar di dunia, tentu harapan masyarakat kita semuanya, kita ekspor bukan barang mentah lagi, barang jadi. Tentu nilai tambahnya lebih tinggi lagi. Pertanyaan berikutnya Pak Jaka dan Pak Leo, saya pernah baca koran kita nasional, CPO itu hilirisasinya adalah Aptur. Itu pernah diteliti oleh Pertamina. Sampai hari ini kita belum dengar itu sejauh mana penelitian itu. Kabarnya ada pernah diumumkan lewat media massa. Tapi hilirisasi dari CPO itu hari ini petani sawit menikmati dari biodiesel. Harga sawit yang di atas 2.000 sungguh menguntungkan Pak Leo.
Apalagi kalau Aptur itu memang hilirisasi dari CPO, tentu petani sawit mengharapkan itu betul Pak Jaka. Terima kasih Pak Leo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ramadan di Jambi untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pak Ramadan tanya soal hilirisasi CPO menjadi aftur. Walaupun kalau saya pikir Mas Jaka di tengah pandemi pesawat yang terbang kan sedikit ya. Itu aftur belum terlalu dibutuhkan juga. Tapi bagaimana menurut Mas Jaka? Ya, tapi saya pikir apa yang dikatakan Pak Ramadan itu betul ya, bahwa kalau bisa dan harus bisa sebenarnya bahwa kita harus memberikan nilai tambah terhadap kekayaan alam kita. Seperti tadi sebutkan nikel misalnya. Nikel ketika diekspor atau dibandingkan dengan diolah misalnya. Kalau kemarin Pak Jokowi bilang setelah dijadikan baterai nilai tambahnya 11 kali lipat dari ketimbang dibanding mentah ya. Ekspor biji nikel semata. Kemudian kalau umpamanya dijadikan ferronikel misalnya, itu bisa meningkat 400%. Jadi ya bukan saatnya lagi kita menganut prinsip lama. Yang penting apa yang kekayaan alam kita ekspor karena nilai tambahnya ya sangat kecil, dan yang paling berbahaya kalau kita jor-joran terus mengekspor bahan mentah, suatu saat bahan mentah habis, kita lama-lama akan sekedar jadi konsumen. Ketika negara luar mengolah hasil ekspor kita, kemudian dibalikkan ke negara kita dengan harga yang jauh lebih mahal. Dan saya pikir pembangunan pabrik baterai kendaraan listrik itu kan salah satu upaya yang jelas bagaimana negara kita betul-betul serius melakukan hilirisasi bahan-bahan tambang khususnya kan. Kalau kita lihat sebelumnya kan ada keinginan kita membangun mobil listrik misalnya. Itu salah satu pendukungnya kan baterai listrik. Kalau Pak Presiden mengharapkan dengan pembangunan pabrik baterai listrik itu nanti akan memberikan pabrik-pabrik turunannya seperti motor listrik, bus listrik, mobil listrik. Dan saya pikir sekali lagi itu akan memberikan nilai tambah yang sangat besar kepada negara kita. Tadi Pak John Veto mengingatkan ini kalau sudah dibangun bagus harus dijagai juga. Jangan kemudian ketika tenaga kerja asingnya datang misalnya, atau ketika pabrik ini sudah mulai mau beroperasi, yang tadi saya tanyakan itu Mas Jaka, datanglah orang-orang yang ya mohon bantuannya untuk lingkungan, untuk ini itu tidak berseragam. Bagaimana Mas Jaka? Ya, dan saya pikir itu kan sudah ada jaminan dari pemerintah pusat ya, termasuk Pak Bahlil yang akan menjamin keamanan dan bahkan Presiden akan terus memberikan insentif bagi pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik ini. Dan itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita dengan memberikan kemudahan investasi dan salah satunya terbukti dengan masuknya investor dari Korea Selatan ini. Kalau kita lihat sebenarnya kita kan sempat mendapatkan berita yang sangat bagus ketika produsen utama mobil listrik dunia Tesla kita katanya akan membangun waktu itu katanya akan bangun di sini ya, tetapi kemudian mengalihkan ke India. Itu kan sempat menjadi pertanyaan, ada apa sebenarnya dengan kita, kenapa jadi belok tetapi pembangunan pabrik baterai ini kan membuktikan bahwa kita ya tetap sangat layak untuk jadi lahan investasi bagi negara-negara asing. Pertanyaan berikutnya begini, Mas Jaka, ini kan pabrik baterai mobil listrik. Apakah kita menunggu sudah berproduksi dulu, baru pabrik mobil listriknya dibangun di Indonesia, atau memang harusnya sekarang juga sudah mulai dilakukan bersamaan? Ya, saya pikir membangun mobil listrik itu bukan sesuatu yang mudah ya. Kalau kayak Hyundai itu kan memang sudah teruji dan saya pikir ketika mereka melihat nanti prospeknya seperti apa, kemudian pembangunan pabriknya itu seperti apa, saya pikir mereka lama-lama juga akan mengembangkan mobil listrik juga di negara kita. Dan sekali lagi Pak Jokowi sudah menjanjikan kemudahan-kemudahan berikutnya kalau mereka akan membangun mobil listrik di negara kita. Tetapi apapun bahwa pembangunan baterai kendaraan listrik ini sebuah momentum yang sangat bagus, sebuah awal yang sangat baik bagi kita untuk mengembangkan atau paling tidak menjadi pemain untuk kendaraan-kendaraan listrik yang saya pikir dan diyakini oleh banyak kalangan akan mendominasi kendaraan-kendaraan di masa mendatang. Kalau ingat momentum
rumusnya massa kali kecepatan itu di pelajaran fisika. Kecepatan kita sangat tinggi sehingga harapannya momentumnya besar. Tapi pertanyaan berikutnya adalah yang tadi Mas Jaka, kalau momentum itu berdampak positif kepada pertumbuhan ekonomi, tapi apakah pertumbuhan itu berkualitas? Maksudnya apakah orang-orang di sekitar pabrik baterai mobil listrik ini menikmati betul kesejahteraan yang dimunculkan dari pabrik ini? Ya, saya pikir salah satunya kan jelas dari sisi tenaga kerja. Pemerintah sudah menjamin dan kedua pihak sudah bersepakat bahwa akan mengutamakan tenaga kerja dari dalam negeri. Artinya itu sebuah nilai tambah yang tidak bisa kita sangkal begitu saja bahwa. Nah, masalahnya apakah memang orang-orang ini, maksud saya orang-orang lokal di sekitar pabrik juga memenuhi standarnya, karena ini kan teknologi tinggi juga kan baterai mobil listrik. Apakah kemudian atas nama memberdayakan masyarakat sekitar, akhirnya standar itu dikompromikan? Ya, saya pikir kalau standar untuk sebuah teknologi tinggi susah untuk kita kompromikan, dan saya yakin juga investor juga tidak akan memberikan kelonggaran yang kelewat batas untuk tenaga kerja. Jadi tetap harus memenuhi standar ya? Itu kan teknologinya tidak bisa dikompromikan, tidak ada toleransi. Saya pikir masyarakat sekitar juga bisa menikmati nilai tambah dari sisi yang lain kalau mereka tidak memenuhi kualifikasi. Mereka bisa umpamanya dari mendapatkan imbas dari banyaknya karyawan, mereka bisa makan, bisa minum, bisa menjual kontrakan misalnya, atau bisa menyediakan kos-kosan. Itu kan sebuah nilai tambah yang secara tidak langsung atau langsung bisa mereka nikmati. Sehabis jeda nanti saya mau bertanya lagi Mas Jaka, pertanyaan beberapa orang yang di awal tadi saya tanyakan, bagaimana nasib mobil yang bukan listrik? Itu puluhan ratusan juta jangan-jangan. Kita harus jeda dahulu dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Mas Jaka, pertanyaan beberapa orang, bagaimana nasib mobil yang bukan listrik, yang masih pakai bensin, pakai solar, pakai Pertamax, bagaimana tuh Mas Jaka? Ya, saya pikir begini, bahwa kendaraan listrik itu akan menjadi keniscayaan di masa depan. Artinya, pertama kan kendaraan listrik itu memiliki banyak sekali keuntungan. Pertama yang sudah pasti mereka ramah lingkungan, sama sekali tidak ada emisi yang sangat bermanfaat bagi upaya kita untuk menekan pemanasan global. Kemudian lebih murah, karena tidak perlu perawatan yang macam-macam. Lebih murah dalam jangka panjang mungkin ya, karena sekarang kan mobil listrik kalau sekarang masih mahal, mahalnya minta ampun. Tapi untuk jangka panjang kan sangat murah kan, baik untuk energinya dibandingkan BBM dengan listrik juga sangat murah. Tetapi yang pasti bahwa kita juga tidak bisa mengesampingkan begitu saja kendaraan berenergi konvensional. Tentu saja pemerintah juga masih harus dalam waktu dekat masih harus melindungi dan menyediakan infrastruktur secara pendukung untuk mobil konvensional, karena betul mungkin bisa ratusan juta mobil konvensional yang masih ada di Indonesia. Bahan kita bakar tidak fosil mungkin serta-merta menyingkirkan begitu saja, tetapi sekali lagi ke depannya bahwa mobil kendaraan listrik itu sebuah keniscayaan yang tidak mau kita kesampingkan begitu saja. Karena di negara-negara lain itu juga sudah mulai beralih ke kendaraan listrik. Bahkan ada prediksi paling tidak 2040 sampai 2050 itu akan mendominasi kendaraan di seluruh dunia, kendaraan listrik ini. 2040 itu berarti kurang dari 20 tahun lagi ya? Jadi pelan tapi pasti kendaraan dengan bahan bakar konvensional pasti akan terpinggirkan lah. Tetapi yang pasti dalam waktu dekat, paling nggak dalam 10 atau 20 tahun lagi, ya masyarakat kita paling tidak punya pilihan yang bisa mereka pertimbangkan. Apakah tetap akan menggunakan mobil konvensional atau mobil listrik? Saya pikir dua-duanya masih mesti kita berikan tempat ya. Jadi tinggal nanti masyarakat yang memilih, meskipun di kemudian hari dalam jangka waktu yang agak lama dari sekarang, saya pikir kendaraan listrik itu harus menjadi pertimbangan utama. Dalam media sosialnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjelaskan atau menceritakan sekian puluh kali harus ketemu dengan orang Korea untuk kemudian akhirnya ada deal. Berarti trust itu memang harus diperjuangkan. Kita akan bahas itu selepas jeda. Mas Jaka dan Musa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih bisa masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini, Mas Jaka. Ini adalah bentuk nyata bahwa memang investor asing masih punya trust, punya kepercayaan di Indonesia. Tapi ini kan tidak mudah. Bagaimana, Mas? Ya, saya pikir trust itu tidak hanya kita dapatkan dengan rajin melobi, tetapi harus memberikan dasar-dasar yang kuat ya. Dan saya pikir pemerintah sudah meletakkan dasar-dasar seperti itu. Kalau kita lihat kan Pak Jokowi berulang kali terus menekankan bagaimana perizinan dipangkas, bagaimana perizinan dipermudah, bagaimana birokrasi yang tadinya berbelit-belit dipersingkat, diringkas. Jadi dengan demikian para investor tidak pusing dengan persoalan-persoalan yang tidak perlu lagi seperti yang sebelum-sebelumnya. Mereka tinggal melihat pangsa pasar di Indonesia itu lumayan sangat besar, bahan bakunya sangat melimpah, dan ya tinggal berani mengucurkan uangnya. Sebenarnya sangat simpel. Yang membuat berbelit-belit itu kan sebenarnya budaya kita sebelum-sebelumnya, bahwa kita sebenarnya memperbelit investor demi keuntungan pribadi dan kelompok mereka kan. Dan saya pikir apa yang dilakukan oleh dua perusahaan raksasa Korea, Hyundai dan LG ini kan sebuah bentuk kepercayaan yang sangat kita harapkan dalam situasi yang masih sangat sulit seperti ini. Pertanyaan berikutnya, ini pertanyaan terakhir Mas Jaka. Bagaimana dengan keberlangsungan? Karena ini kan tahun 2021 presidennya masih Joko Widodo. 2024 kan sudah bukan Joko Widodo. Padahal pembangunan ini kan sampai kemudian bisa menghasilkan baterainya, sampai menghasilkan mobil listriknya, kemungkinan besar lewat dari 2024. Bagaimana? Ya, saya pikir pemerintah berikutnya juga tidak akan sembarangan lah untuk mengkat program-program pemerintah yang ada sekarang. Apalagi kan dasar-dasar hukumnya juga sudah jelas. Umpamanya larangan untuk mengekspor bahan mentah kan sudah jelas, ada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020. Bukannya bisa dicabut juga itu, Mas? Diubah juga kalau memang perlu? Ya, saya pikir konyol lah kalau itu diubah ya. Buat apa kita mengubah sesuatu yang sudah sangat bagus kalau akhirnya nanti merugikan rakyat kita. Saya pikir pemerintah berikutnya juga tidak akan mempertaruhkan keberadaan eksistensinya dengan cara-cara yang konyol seperti itu. Tetapi apapun ini belum memberikan belum merupakan hasil akhir, masih tahap awal. Kemudian kita juga berharap setelah pabrik baterai ini beroperasi, memproduksi, kemudian juga ada pabrik-pabrik susulan turunannya, ada mobil listrik, ada motor listrik. Kalau motor listrik kita sudah banyak ya. Kemudian juga ada bus listrik, sehingga ya semuanya tidak sekedar diekspor, tapi juga dimanfaatkan di negara kita. Dan satu lagi, kita jangan selalu terus-terusan menjadi penonton. Ke depan mungkin 10 atau 20 tahun, kita menjadi produsen mobil listrik seperti yang sudah dilakukan Vietnam. Vietnam sudah punya mobil nasional berbahan bakar listrik. Masa kita kalah terus ya? Baik, kita sambut momentum dari pabrik baterai ini dan kita pantau nanti sama-sama perkembangannya. Mas Jaka, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, hadirnya pabrik baterai sebagai hilirisasi industri tentu jadi awal yang sangat baik untuk memulai pertarungan kita menjadi produsen utama produk-produk berbasis nikel, termasuk baterai kendaraan listrik. Target yang realistis dan fokus akan membantu pemerintah menentukan strategi serta kebijakannya dengan lebih mudah. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyaksikan. Tetap pakai masker Anda, cuci tangan, dan kalau tidak perlu tidak usah kemana-mana. Selamat pagi, sampai jumpa. Metro TV,